Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in wa ala ali umur diyawaddin. Assalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Baik, perkenalkan di sini nama saya Lailatul Ulfa. Saya akan menyelesaikan tugas akhir saya, yakni dengan mata kuliah psikologi perkembangan. Saya mengambil masalah atau judul yakni dengan judul masa perkembangan pubertas. Sebelum saya memulai penjelasan saya akan mengawalinya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pastinya sudah tidak asing apa yang dimaksud dengan pubertas. Jadi pubertas ialah di dalam bahasa Arab atau fil lughatil arabiyyah biasanya disebut dengan balik. Jadi balik atau pubertas di sini ialah masa perkembangannya fisik atau akal seseorang ke jenjang yang lebih dewasa, seperti itu. Jika proses hormonalnya itu ialah dari otak ke gonad. Jadi pubertas proses hormonalnya itu diawali dari otak menuju ke gonad. Seperti ini. Jadi gonads, kita menanggapi sinyal ini ya dari otak ke gonads. Gonads itu merangsang fungsional, jadi merangsang tubuh seseorang itu apa yang terkadang yang dirangsang. Jadi perubahan fisik seseorang pada masa pubertas itu apa yang terjadi di apa saja? Ya, saya beri contoh. Jadi di kulit, darah, otot, rambut, organ seks, dan lain-lain. Jadi gonad itu merangsang kulit, darah, otot, rambut, organ seks, dan lain-lain itu ketika masa perkembangan pubertas berlangsung. Jadi jika masa perkembangan pubertas sudah dialami, jadi seseorang itu pastinya akan bertambahnya berat badan dan tinggi badan itu pasti dan mayoritas terjadi seperti itu. Jadi kapan sih akan berakhirnya masa perkembangan pubertas itu? Terkadang seperti itu, bingung kapan akan berakhirnya. Jadi masa pubertas itu akan berakhir jika masa pertumbuhan fisik atau akal seseorang itu sudah bertambah. Jadi berbeda-beda, maka berhentinya masa perkembangan pubertas seseorang itu berbeda-beda. Jadi akan berhenti jika sudah mengalami masa bertumbuhnya apa tadi? Berat badan, misalnya berat badan, tinggi badan, dan lain-lain itu sudah bertumbuh. Lah, disitulah akan berhentinya masa perkembangan pubertas berakhir. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri masa perkembangan pubertas. Jika untuk wanita atau perempuan itu apa yang terjadi? Jadi terjadi di wajah, misalnya terjadinya tubuhnya jerawat, terus mengalami kepitian, terus akan mudah berkeringat jika sudah mengalami pubertas ya untuk wanita seperti itu. Terus
berubahnya payudara akan semakin membesar, terus pinggul, jadi pinggulnya itu akan semakin membesar, jadi tapi pinggangnya mengecil, terkadang seperti itu yang dialami perempuan. Terus selanjutnya yang dialami laki-laki, ciri masa pubertas untuk laki-laki, jadi apa? Akan tumbuhnya rambut di area wajah, terkadang akan tumbuhnya kumis, jenggot seperti itu, terus mengalami mimpi basah, struktum itunya akan mengalami perubahan warna seperti itu. Terus apalagi suaranya terkadang mengalami perubahan akan lebih berat seperti itu. Selanjutnya masa perkembangan fisik itu ada 3 ya. Perkembangannya itu ada 3. Dibedakan menjadi 3 adalah fisik, kognitif, dan psikologi sosial. Seperti itu. Jadi perkembangan akan berubah dari fisiknya, kognitif dan psikologi sosialnya. Psikologi sosialnya pasti akan berubah. Jadi masa perkembangan dari fisik ya, pasti ada perubahannya jika sudah mengalami masa pubertas. Jadi dari fisik tadi sudah saya jelaskan. Jadi contohnya perubahan fisik wanita apa? Tadi sudah perubahannya besarnya payudara, terus perubahannya tinggi atau berat badannya semakin menambah dan lain-lain. Untuk laki-laki juga seperti itu. Jadi kalau misal perkembangan kognitifnya di sini. Jadi perkembangan kognitifnya di sini, jika seseorang yang sudah mengalami masa pubertas pastinya akan pecah, pikirannya akan pecah. Jadi jika punya masalah, dia juga sudah punya itu pemikiran, pastinya saya akan bisa memecahkan masalah saya sendiri, seperti itu. Jadi kognitif itu perubahan pikiran seseorang akan menjadi lebih dewasa, seperti itu. Jadi kognitif, yang dimaksud dengan kognitif ya. Selanjutnya adalah psikologi sosial. Jadi psikologi sosial seseorang itu berbeda-beda jika mengalami masalah pubertas. Ada yang sudah mengalami masa pubertas, psikologi sosialnya akan lebih mandiri, lebih percaya diri, dan seterusnya. Ada juga yang sudah mengalami masa pubertas akan lebih menyendiri, berdiam diri dengan masalahnya, seperti itu. Jadi setiap orang psikologi sosialnya pada masa pubertas itu berbeda-beda, seperti itu. Selanjutnya ialah sebab-sebab masa perkembangan pubertas itu terjadi, apa sebabnya? Jika sudah waktunya, jadi jika umurnya sudah 10 tahun ke atas itu pastinya pubertas sudah dialami. Jadi sudah berkelanjut, seperti itu. Masa perkembangan pubertasnya sudah dialaminya. Selanjutnya adanya hormon estrogen. Jadi hormon estrogennya itu hormon gonads. Jadi gonads merangsang hormon estrogen. Jadi hormon estrogen itu apa? Hormon untuk wanita. Jadi gonad itu merangsang dua hormon. Jadi hormon estrogen dan hormon testosteron. Jadi hormon estrogen itu hormon untuk perempuan, kalau testosteron itu hormon untuk laki-laki, seperti itu. Selanjutnya adalah perkembangan masa
perkembangan pada masa pubertas apa yang sudah saya jelaskan seperti tadi ya. Masa perkembangan pubertas itu seseorang pastinya akan berubah masa perkembangannya. Apa saja masa perkembangannya? Itu tadi fisik, kognitif. Dari segi fisik sudah saya jelaskan, dari kognitif, psikologi, sosial, dan lain-lain seperti itu. Dan selanjutnya ialah hal yang menyimpang. Apa saja sih? Terkadang jika sudah mengalami masa pubertas pastinya ada perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang jadi sedikit negatif seperti itu ya. Jadi agak ada sisi negatifnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah inkoordinasi. Jadi inkoordinasi ini, jadi saya tulis aja ya. Jadi inkoordinasi itu ialah koordinasi seseorang pada gerakannya ataupun fisiknya. Koordinasi fisiknya itu kadang akan janggal, akan merasa kikuk seperti itu. Jadi misalnya gini, kalau kita terkadang terkadang kita mau mengaturkan bicara, melontarkan bicara ke dosen ataupun lainnya, itu akan merasa sungkan, kikuk seperti itu. Jadi, tetapi itu akan berubah bertahap menjadi lebih baik jika mentalnya sudah dibentuk seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan inkoordinasi itu seperti itu. Dan selanjutnya adalah antagonisme sosial. Jadi antagonisme sosial seseorang jika mengalami masa pubertas itu akan lebih sensitif. Jadi jika terkadang orang tua menasehati ataupun mengasih pendapat, jika kurang sependapat sama kita dan kita itu yang sedang mengalami masa pubertas, itu akan lebih sensitif. Terkadang kita akan melawan ataupun akan sering memberikan memberikan islah atau memberikan pendapat terus, intinya kurang masuk, saya kurang terima seperti ini, seperti itu loh. Jadinya melawan, istilah melawan ataupun kurangnya kurangnya ketenangan hati. Jadi antagonisme atau sifat emosionalnya dan kemarahannya akan lebih sensitif, seperti itu yang dimaksud dengan antagonisme sosial. Selanjutnya adalah emosi yang meninggi. Itu juga hampir sama dengan antagonisme sosial. Jadi emosi yang meninggi itu akan lebih sering emosi atau lebih dikit-dikit ngambek, dikit-dikit emosi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan emosi yang meninggi. Dan selanjutnya adalah hilangnya kepercayaan diri. Ini sering terjadi jika masa perkembangan pubertas kalian sudah mengalami, pastinya yang sudah mengalami masa pubertas. Hilangnya kepercayaan diri ini terkadang dulu yang kita belum dewasa, belum mengalami masa perkembangan pubertas, itu akan masa bodoh dengan penampilan kita. Sekarang jika kita penampilan kita ataupun dengan kecerdasan kita ataupun dengan itu pun, hilangnya kepercayaan diri itu akan kurangnya kepercayaan diri, jadi kurang pede dengan apa yang sudah kita miliki. Itu terkadang jika sudah mengalami masa pubertas akan mengalami seperti itu, hilangnya kepercayaan diri. Selanjutnya yang terakhir adalah terlalu sederhana. Jadi jika sudah mengalami masa pubertas akan tidak aneh-aneh penampilannya. Jika terlalu menor, jika untuk wanita terkadang akan
akan memberi make up ataupun itu. Kalau terlalu menor itu juga takut jika dibilang ataupun di omongin belakang, maksudnya dijulitin seperti itu dalam bahasa gaulnya ya. Jadi terlalu sederhana, jadi akan memilih penampilan yang biasa saja agar seseorang atau agar orang yang melihatnya tidak menanggapi yang berlebihan seperti itu ya. Cukup sekian penjelasan masa perkembangan pubertas saya. Jika ada kurangnya atau salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Ustadz, karena manusia itu tempatnya salah ya Ustadz. Afwan, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.